Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak bunda? Semoga selalu sehat walafiat ya, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pelajaran semester 2 terpaksa kita belajar melalui daring permulaannya, tapi bunda harapkan walaupun belajar melalui media daring, anak-anak bunda tetap semangat dalam belajar. Baiklah, hari ini kita akan membahas tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Mungkin kemarin sudah bunda singgung sebentar ya mengenai puasa, supaya mengingatkan kembali bagaimana niat puasanya. Next. Nah, jenis puasa dibedakan menjadi dua bagian, ini puasa wajib dan puasa sunnah. Sedangkan puasa wajib sendiri mempunyai jenis, yakni puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qada. Sedangkan puasa sunnah dibedakan menjadi puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayyamul Ba'id, puasa Sya'ban, dan puasa Daud. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai puasa wajib. Next. Nah, pengertian puasa menurut bahasa Arab. Sebelum lebih jauh, kita bahas dulu pengertian puasa. Dari bahasa Arab, puasa berasal dari kata saum, yakni artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seseorang muslim. Itu dari bahasa Arabnya ya. Lanjut, pengertian puasa secara bahasa yakni menahan diri. Menahan dirinya seperti menahan dahaga, lapar, menahan untuk tidak makan, minum, kemudian menahan amarah, menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari waktu fajar hingga waktu berpuasa, yakni ketika azan berkumandang. Sedangkan istilah yakni menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang bunda katakan terbenam matahari yakni ditandai dengan azan maghrib ya, disertakan niat. Next, macam puasa wajib. Puasa wajib dibedakan menjadi puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qada. Kita bahas dulu mengenai puasa Ramadan. Pelaksanaan puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh dan memiliki hukum wajib ya. Kemudian untuk itu jika tidak melaksanakannya akan berdosa karena hukumnya wajib. Perintah puasa ini diturunkan pada tahun ketiga Hijriah dengan ditandainya turun ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini diserukan ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. Terkhusus dipanggillah di sini orang-orang beriman untuk berpuasa. Kalau umum itu ditandakan dengan ya ayyuhannas ya. Kalau ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sangat dianjurkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kalau misalnya ulangan ketemu soal mengartikan, diartikan satu persatu ya. Ya ayyuhalladzina amanu artinya orang-orang yang beriman. Sebenarnya kalau cara bunda untuk mengartikan soal bahasa Arab, dulu bunda belajar cari bahasa yang mirip-mirip dengan Indonesia. Kutiba alaikumusiyam, siam itu kan artinya berpuasa ya. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi kenapa puasa itu sangat wajib? Karena merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, yakni rukun Islam ada syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan naik haji bila mampu.
Kenapa puasa wajib? Karena di Islam mengajarkan kita agar kita bisa merasakan bagaimana jika orang yang tidak mampu dalam ekonominya, yang tidak bisa membelikan makanan, supaya kita merasakan. Kenapa? Agar kita lebih menghargai makanan, yang pertama. Yang kedua, supaya kita jika ada rezeki berlebih seperti makanan maupun uang, silahkan dibagi kepada orang-orang yang tidak berkecukupan, karena rasa menahan perihnya makan itu sangat tidak enak ya. Kalian bisa merasakan sendiri ketika berpuasa, badan lemas, lesu. Nah, jadi dalam Islam mengajarkan agar kita merasakan dan lebih menghargai ketika kita mendapatkan rezeki. Next. Nah, di sini ada hadis ya, hadis riwayat Bukhari. Kalau di buku kalian hadis riwayat Tirmizi. Di sini supaya mudah mengartikannya, kata Bunda, an Abi Umar radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyil Islam. Nah, lihatlah ada kata Islam. Jadi Islam didirikan alal hamsi, atas 5 dasar, yakni syahadatun an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa artinya dan ya. Wa di Indonesia dan Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis sholat. Kemudian ada mendirikan sholat. Selanjutnya wa itaiz zakat. Di sini membayar zakat, ada kata zakat ya. Nah, di sini supaya kalian mudah mengartikannya. Wa saumi Ramadana, menunaikan puasa Ramadan. Wa haji bait, kemudian dan melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi Bunda kasih tips supaya mempermudah kalian mengartikan bahasa Arab ke Indonesia. Selanjutnya, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang sesuai dengan yang dinazarkannya. Aisyah radhiyallahu menurutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia mentaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk maksiat terhadap Allah, maka janganlah dia maksiat terhadapnya. Maksudnya, kalau kalian peringkat 1, kalian nazar akan puasa Senin Kamis, nah maka kalian harus membayarnya. Nazarnya itu untuk kebaikan. Tapi kalau misalnya saya menang berjudi, saya akan berpuasa, itu tidak boleh karena maksiat terhadap Allah. Selanjutnya, puasa kafarat. Puasa kifarat atau kafarat diberlakukan atas pelanggaran yang dilakukan seorang muslim atas hukum Allah yang sudah berketetapan karena perbuatan yang ia lakukan tersebut. Allah masih memberikan maaf. Di samping bertobat, ia harus melakukan atau membayar kafarat tersebut agar tobatnya diterima. Kalau di buku kalian bisa lihat kenapa orang harus berpuasa kafarat. Misal, yang pertama, karena bersenggama di saat bulan Ramadan pada siang hari. Kemudian yang selanjutnya, membunuh tidak sengaja. Dilaksanakan orang yang membunuh itu harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, Bunda harap paham ya. Next, puasa qada. Puasa qada adalah puasa di mana kita semua umat muslim diwajibkan untuk menggantikan puasa Ramadan yang telah kita tinggalkan karena sebab segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syar'i. Salah satunya bagi seorang perempuan adalah haid atau sedang masa nifas. Masa nifas ini bersalin ya, ibu-ibu setelah melahirkan. Maka perempuan tersebut tidak boleh berpuasa Ramadan. Puasa qada adalah puasa utang yang wajib dibayar bagi umat muslim. Jadi kalau misalnya bagi laki-laki kalian sakit atau dalam perjalanan, sewaktu Ramadan kalian tidak puasa, maka di hari selanjutnya, di bulan selanjutnya wajib melaksanakan
puasa, membayar utang ya. Nah, di sini ada niat puasa ganti. Nawaitu samahodin an qodoi fardu syahri ramadana lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok untuk mengkodo atau mengganti puasa wajib di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Syarat wajib puasa yakni balik berakal. Balik ini ditandai kalau perempuan dengan haid dan laki-laki dengan mimpi basah, berakal. Kalian mempunyai akal. Kemudian menetap tidak sedang berpergian. Berpergian di sini maksudnya musyafir ya. Sanggup atau kuat berpuasa yakni kalian tidak dalam keadaan sakit. Selanjutnya, syarat sah puasa Islam, suci dari haid, nifas dan wilada. Nifas ini orang yang telah melahirkan, biasanya 40 hari ya. Kemudian wilada, darah yang disertai ketika melahirkan bayi. Tamyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yakni tidak gila atau tidak mabuk. Kemudian berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Nah, puasa yang terlarang ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, dia ada puasa hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kemudian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, hari Tashri tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, puasa wisol yakni puasa terus-menerus tanpa berbuka. Nah, di sini ada rukun puasa. Yang pertama niat. Kemarin Bunda bahas satu-satu, masih ada yang kesusahan berniat puasa. Ini niat puasa Ramadan ya. Nawaitu somahodin an adai fardi syahri ramadana hadi isanati lillahi ta'ala. Jadi Bunda harapkan paham kalau berpuasa sudah bisa menggunakan niat. Kemudian meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Membatalkan puasa seperti apa? Makan, minum, kemudian marah, berbuat yang tidak baik. Nah, lanjut hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa. Kalau di buku kalian halaman 188, memasukkan sesuatu ke 5 lubang mulut, yakni makan, minum, hidung dengan sengaja ya, lubang buang air kecil, telinga, lubang air besar. Muntah yang disengaja, bersenggama walaupun tanpa keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa bersenggama, haid, nifas, melahirkan, hilang akal, gila ya, murtad, keluar dari Islam. Yang selanjutnya, orang yang boleh tidak berpuasa. Nah, dalam Islam membolehkan orang yang tidak berpuasa, yakni yang pertama orang sakit, orang yang bersafar, berpergian jauh. Kalau di buku kalian halaman 189, berpergian jauhnya kurang lebih 80,64 km, orang yang tua renta. Nah, orang yang tua boleh tidak berpuasa. Kemudian wanita hamil, kalau misalnya kandungannya lemah atau ibunya mudah lesu, boleh tidak berpuasa, tapi dibayar ketika tidak bulan Ramadan dan ketika sudah sanggup, misalnya tidak lagi menyusui, yakni kita kenal dengan puasa qada. Selanjutnya, hal yang harus dihindari ketika berpuasa: memfitnah atau mencela, menggunjing dan marah, mencuri, menipu dan berdusta, melihat perbuatan-perbuatan maksiat, memandang wanita dengan syahwat. Syahwat ini yakni dengan nafsu ya, bercerita, mendengarkan cerita bohong. Selanjutnya, sunnah puasa, menyegerakan berbuka. Jadi ketika azan berkumandang dalam Islam dianjurkan kalian harus menyegerakan, tidak boleh ditunda lama-lama ya. Berbuka dengan kurma, biasanya 3 biji kurma. Apa tujuannya? Untuk menambah energi dari kita yang lesu, karena dalam kurma itu kan manis ya, untuk membangkitkan energi. Gula itu kan fungsinya untuk membangkitkan energi. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Udah harap paham. Kalau belum, doanya Allahumma laka suntum wabika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian mengakhirkan makan sahur kira-kira 15 menit sebelum fajar. Di buku kalian halaman 191. Kenapa? Dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa. Yang terakhir, memperbanyak beramal baik. Nah, demikianlah materi dari Bunda. Semoga mudah paham apa yang Bunda sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan japri Bunda. Demikianlah yang Bunda sampaikan. Apabila ada kesalahan Bunda mohon maaf, dan kekeliruannya Bunda juga mohon maaf.
Bunda akhiri. Oh iya, sebelum menutup, marilah kita melepaskan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.